Eh, Maaf Bu Bos, saya permisi ke toilet dulu ya. Mantan Pak Bos. Itu kan mobilnya Mas Firman. Ternyata bener, Mas Firman di sini nemuin Wilda seperti dugaan Sylvia tadi. Dia? Hei, kenapa? Oh, nggak apa-apa. Kita pergi aja dari sini yuk. Loh, kenapa? Kan kamu yang ngajak aku ke sini. Aku baru inget jam segini tuh Albi sama Sira pulang sekolah. Aku mau jemput mereka aja, Sal. Ternyata ini yang bikin Nabila nggak jadi mau nemuin Wilda. Karena Nabila sepertinya cemburu. Lihat Mas Firman pasti dampingin Wilda. Sal, ayo. Bentar. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Aku udah on the way jemput Albi sama Syira. Tadi aku juga ada telepon Pak Supri biar gak jemput anak-anak. Kalau aku ajakin mereka lunch boleh kan? Loh, terus Wilda gimana? Kamu nggak dampingin dia? Wilda baik-baik aja. Cuma luka ringan. Sekarang aku lagi pengen fokus sama anak-anak. Jadi kita gak usah bahas soal Wilda dulu ya. Iya udah, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa, Bil? Enggak, ternyata Mas Arga udah jemput anak-anak di sekolah. Jadi alasan kamu tiba-tiba nggak mau nemuin Wilda karena ada Mas Firman yang udah dampingin Wilda ya? Maksud kamu? Udahlah, nggak usah ngeles. Jadinya gimana nih? Kita mau kemana? Iya udah, kita besok Wilda aja yuk. Ya udah. Ngapain kamu kesini? Ingin kamu pergi aja. Aku cuman mau mastiin aja tentang keadaan kamu. Pasti sebenarnya kamu seneng kan? Ngeliat hidup aku sekarang udah berantakan. Puas kamu? Aku sama sekali nggak bermaksud seperti itu, Wilda. Gak usah sok simpati sama aku. Aku tahu dalam hati kamu ngetawain aku kan. Kenapa sih kamu gak bisa pergi aja merayakan kemenangan kalian ngeliat hidup aku hancur? Aku udah kehilangan semuanya. Bahkan suami yang aku percaya dan aku sayang. Masukin aku ke rumah sakit jiwa padahal aku gak gila. Kamu nggak usah ngomong kayak gitu. Kamu harus lebih tenang sekarang ya. Tapi kenyataannya emang kayak gitu kan. Pak Zura udah tahu soal keadaan aku. Zura pasti malu banget punya ibu kayak aku. Aku ibu yang gagal. Gak pantas jadi seorang ibu. Kamu janganlah ngomong kayak gitu, Wilda. Aku sama sekali nggak ngasih tau apa-apa ke Zura soal kamu. Gak apa-apa juga kok kalau kamu ngomong sama Zura. Mau gak mau dia harus tahu keadaan aku yang sebenarnya. Apa aku harus percaya sama Wilda ya? Karena sebelumnya Wilda pernah mengadu domba aku sama Arga. Zura nggak perlu tahu tentang kondisi kamu kok. Kenapa? Karena terlalu miris ya. Aku
aku diborgol kayak gini karena semua orang berpikir kalau aku gila. Mungkin kamu juga berpikir kalau aku gila. Kamu tenangin diri kamu. Wilda, aku janji. Kalau kamu bisa mengontrol seluruh emosi kamu, kamu lebih tenang. Aku akan segera mengeluarkan kamu dari rumah sakit jiwa ini. Kenapa sih kamu masih bantuin aku? Jeremy juga bilang kalau kamu yang semalam nyelamatin aku di kebakaran itu. Kenapa kamu gak biar aku mati aja sekalian? Daripada aku harus hidup kayak gini, mendingan aku mati. Aku gak kuat nanggung semuanya. Aku mau mati aja, aku gak mau kayak gini. Permisi, Sus. Ruang rawatnya Ibu Wilda Pratista di mana ya? Ruang perawatan Bu Wilda ada di sebelah sana, Bu. Mari saya antar. Udah gak ada aku udah nyaku hidup, mendingan Wilda. aku mati aja. Wilda, udah cukup. Jangan nyakitin diri kamu sendiri. Hidup aku udah hancur, aku gak kuat kayak gini terus. Wilda, lihat aku. Dengerin aku. Dengerin. Lihat aku. Wilda, cukup Wilda. Kamu harus mikirin bagaimana Zura. Sampai dia harus kehilangan kamu. Kamu tenangin diri kamu. Kamu harus mikirin bagaimana perasaan Zura. Dia pasti sedih. Di sini ruang perawatannya Bu Wilda, Bu. Oh ya, makasih ya, Sus. Baik, kalau gitu saya permisi ya. Iya. Aku berhasil buat Nabila lihat Mas Firman seolah-olah lagi meluk aku. Padahal emang gak sengaja. Aku udah buat Mas Firman gak bisa ngelak. Nabila dan Selfie juga pasti bakalan salah paham. Dan bisa buat hubungan Mas Firman dengan Nabila makin renggang. Aku bisa lihat kamu patah hati. Lihat kedekatan aku sama Mas Firman, Nabila. Setelah mantan suami kamu, ternyata orang yang kamu suka juga ada di pelukan aku. Nabila. Nabila, kok kamu nggak ngasih tau dulu kamu kesini?